Sumpah jabatan. Sumpah jabatan adalah sebuah tekad atau janji atau komitmen bahkan sumpah yang dibuat seseorang saat dilantik dalam jabatan tertentu. Jabatan strategis seperti dokter, hakim, pejabat negara sangat dipercaya dan dihargai. Segala yang mereka katakan menjadi pedoman bagi orang yang awam dalam mengobati penyakitnya, dalam menegakkan keadilan, dan juga dalam menentukan nasib seluruh rakyat yang dipimpinnya. Itu sebabnya sumpah ini melekat erat dengan pemangku jabatan dan mengandung konsekuensi jika tidak melaksanakan mandat bahkan menyalahgunakan jabatan tersebut. Menyadari kemampuan manusia sangat terbatas dalam mengawasi, maka sumpah jabatan selalu menghadirkan Tuhan sebagai saksi sekaligus algojo dalam menegakkan sumpah ini. Di sisi lain, para pengkhianat sumpah jabatan seharusnya dicopot dari jabatannya dan diajukan ke pengadilan karena telah mengkhianati kepercayaan sebagai pasien, tertuduh pidana, ataupun rakyat. Kita menghargai jabatannya, maka kita tidak rela jabatan yang terhormat itu dipangku oleh orang yang tidak terhormat. Dalam tatanan umat Allah, salah satu jabatan terpenting di masa Perjanjian Lama adalah seorang nabi sebagai penyambung lidah Tuhan. Seorang nabi adalah seorang yang memiliki jabatan yang sangat penting karena apa yang dikatakannya mencerminkan apa yang dikatakan Tuhan kepada umatnya. Hari ini kita akan membahas dari 1 Raja-Raja pasal 20 sampai yang ke-21, sebuah kisah yang menarik dari Raja Ahab bagian yang ketiga. Ahab pada bagian yang kedua sangat sering dikonfrontasi oleh Tuhan melalui Nabi Elia. Namun di bagian ini kita akan melihat sisi lain bagaimana Tuhan juga memperhatikan akan bangsa Israel melalui Raja Ahab yang hari itu menjadi sang pemimpinnya. Mari kita melihat pasalnya ke-21. Pasalnya ke-20. Raja Aram yang bernama Ben-Hadad satu kali bersama dengan seluruh tentaranya dan 32 orang raja kecil di wilayahnya bermaksud untuk menyerang Samaria, yaitu ibu kota kerajaan Israel Utara. Dan Ahab, ya, dia mendapatkan atau utusan dikirim kepada Raja Ahab dengan pengahnya. Ben-Hadad berkata demikian, hari ini emasmu, perakmu, istri-istrimu, anak-anakmu yang cantik-cantik adalah milikku. Kurang ajar sekali bukan Ben-Hadad dengan pongahnya. Dia klaim emasnya Ahab, peraknya termasuk istrinya dan anaknya yang dipilih-pilih pula yang cantik ya adalah milikku. Ternyata Ahab tidak berani melawan akan Ben-Hadad ini, sang raja Aram. Jadi Ahab menerima, ya dia katakan kepada utusannya kalau kamu mau ambil saja. Namun ketika utusan itu balik kepada Raja Ben-Hadad, Raja Ben-Hadad memberikan syarat yang lebih berat lagi. Tidak puas dengan tuntutannya, lalu Ben-Hadad mengutus sang utusan mendatangi Raja Ahab lagi dan berkata, besok para pengawal saya, yaitu pengawal dari kerajaan Aram, akan masuk ke wilayah kamu, menggeledah istanamu, menggeledah rumah pegawai-pegawaimu, dan mengambil segala yang mereka lihat, mau barang, mau orang, apapun yang dilihat boleh diambil. Kali ini Ahab bingung. Dia kemudian mengundang para tetua Israel dan kemudian berdiskusi dengan mereka. Para pemimpin Israel bersepakat, kita tidak boleh membiarkan Ben-Hadad menghina kita dan menjarah kita dengan seenak-enaknya. Lalu kemudian Ahab kirimkan jawaban kepada Ben-Hadad, saya menolak kali ini akan permintaan. Jadi terjadilah sebuah ketegangan dan Ben-Hadad berkata, kalau kamu tidak turut saya akan hancurkan sampai habis. Sedemikian rupa sehingga tidak ada debu segenggam katanya. Artinya semuanya rata dengan tanah. Ya, Samaria akan diluluh lantakkan oleh tentara Raja Aram. Ahab hari itu tumbuh keberanian dari dukungan para pemimpin atau tua-tua Israel dan dia mengejek Ben-Hadad. Ya, kamu orang baru masih muda, ya, kamu orang baru memimpin, ya, baru belajar pegang pedang. Saya ini sedang belajar untuk menyarungkan pedang, artinya sudah pengalaman luas, ya. Jadi kemudian dengan kata-kata itu Ben-Hadad siapkan pasukannya untuk menyerang Israel. Saudara, di tengah-tengah ketegangan itu, ya, Ahab
Walaupun dia berucap dengan berani, sebenarnya dia juga kecil hati. Seorang nabi Tuhan diutus untuk menemui Raja Ahab. Dan nabi ini berkata, "Ahab, oleh karena Ben-Hadad menghina nama Tuhan, dan oleh karena Ben-Hadad demikian pongah ingin menginjak-injak akan bangsa Israel." Saudara, 10 suku Israel Utara tetap adalah suku kesayangan Tuhan. Setiap kali mereka hancur, ya hati Tuhan juga menjadi hancur. Kalau mereka mengalami kesulitan, maka hati Tuhan juga tidak rela umatnya ini mengalami kesulitan. Dan hari itu melihat Raja Israel dihina, Tuhan mengutus akan nabinya untuk menguatkan akan Ahab. Dikatakan, "Ahab, hadapi Ben-Hadad dan bersama dengan Tuhan engkau akan menang." Supaya engkau melihat terbuka mata bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan saya tambahkan mengasihi akan umatnya. Saudara, kemarin kita sudah mendapatkan Tuhan adalah Tuhan yang hidup dibandingkan Allah-Allah lain, ilah-ilah lain, yaitu Dewa Baal dan Asitoret. Hari ini Nabi menunjukkan bahwa Tuhan juga Tuhan yang hidup, yang bukan hanya menghakimi umat, tapi juga bisa membela akan umatnya. Hari itu Ahab memimpin tentaranya, bersama dengan, dia nggak punya banyak tentara di kerajaannya. Jadi Ahab memakai tentara dari para bupati-bupati lokal yang ada di wilayah Israel, dan kemudian dengan tentara yang ada dia menyerang Ben-Hadad. Dan luar biasa, ya Ben-Hadad yang demikian sombong karena pasukannya besar dan perlengkapan senjatanya kuat, hari itu dikalahkan kocar-kacir, tentaranya banyak yang mati, bahkan Ben-Hadad pun akhirnya terlari terbirit-birit. Ben-Hadad namun lolos, tidak dapat ditangkap. Nah, sang nabi kemudian menghadap kepada Ahab lagi dan dia berkata, ya jangan senang dulu. Ben-Hadad nanti pasti akan menyerang di pergantian tahun, artinya di tahun depan. Ya, itu sebabnya Ahab, kamu harus mengambil langkah yang tepat. Saya yakin yang dimaksud oleh sang nabi adalah langkah yang tepat ini adalah datang untuk mencari akan Tuhan. Ya, selain menyiapkan pasukan tentu saja. Ya, tapi Ahab tidak diceritakan apa yang dikerjakannya. Yang jelas adalah tahun depan benar saja Ben-Hadad mengatur strategi baru. Ya, dia mendapatkan informasi bahwa Yahweh Allah Israel ini adalah Allahnya gunung batu, Allah di pegunungan. Jadi oleh karena itu kemudian dia punya strategi, sekarang kita perangnya jangan di pegunungan. Mari kita ajak Israel perangnya di tanah rata. Karena Allah mereka tidak berkuasa di tanah rata, cuma hebatnya di pegunungan. Ya, lalu kemudian Raja Aram juga memperbaiki akan pasukannya. Ya, para raja-raja kecil di wilayah Aram dipecat, ya digantikan oleh beberapa bupati yang ada di sana, dan kemudian bala tentaranya dipersiapkan lagi. Dan kemudian Ben-Hadad masuk ke Afek untuk bersiap menghancurkan akan Israel. Saudara, Ahab juga menyiapkan pasukan. Sekarang kedua pasukan sudah berkemah berhadapan-hadapan. Saling menunggu siapa yang akan menyerang lebih dahulu. Saling mengukur kekuatan. Saudara, dikatakan 7 hari mereka berkemah, ya tidak melakukan apa-apa, hanya sekedar saling mengintip. Sementara itu terjadi, lalu seorang nabi Tuhan sekali lagi diutus oleh Tuhan sendiri dan menemui akan Ahab dan bernubuat. Ya, dia berkata demikian sang nabi itu. Raja Ahab, ya Raja Aram sekali lagi akan diserahkan kepada engkau dan dia akan dihabisin, ditumpas karena dia melecehkan Tuhan, dianggap Tuhan hanya Allah di pegunungan dan tidak penguasa akan padang rata ataupun penguasa akan bumi. Maka karena dia melecehkan Tuhan, ya biar dia terbuka matanya si Ben-Hadad dan orang tentara Aram ini. Habisi dia, engkau akan menang. Dan dengan peneguhan daripada sang nabi ini, maka Israel menyerbu akan Ben-Hadad. Dan mujizat terjadi lagi. Israel menewaskan 100.000 pasukan, ya 27.000 tentara Ahab yang lainnya ya kocar-kacir dan kemudian berlari masuk ke Afek. Dan terjadi mujizat berikutnya, ya tembok Afek yang kuat itu, ya benteng kotanya roboh. Dan kemudian ketika roboh membunuh habis 27 tentara tersebut. Ben-Hadad juga lari masuk kota. Ya, dia sudah lari duluan, sempat masuk kota ya sebelum benteng itu rubuh.
Dan dia bersembunyi dari satu kamar pindah ke kamar lain karena sangat ketakutan. Di tengah-tengah situasi itu, sementara Israel sudah ingin mengepung dan Ben-Hadad sedang ketakutan bersembunyi, para pegawai Ben-Hadad mengambil sebuah inisiatif. Dia usulkan, daripada kita bertahan ya dan menyerang juga nggak mungkin, kita menyerah saja yuk. Lalu kemudian pegawai Ben-Hadad maju menghadap kepada Raja Ahab, ya meminta pengampunan. Lalu kemudian diajaklah sang raja yaitu Ben-Hadad bertekuk lutut di bawah Ahab dan mengatakan dan memintakan akan pengampunan. Ya, Raja Ben-Hadad memberikan janji. Ya, ini semua kota milik Israel yang dahulu pernah direbutnya dari orang tua atau dari raja-raja sebelum Ahab akan dikembalikan semuanya. Lalu jalur perdagangan di Damsyik ya yang menghubungkan Israel ya dengan wilayah di utara ya Eropa dan Asia semuanya akan dibuka sekarang buat Israel. Asal Ahab mengampuni nyawanya. Dan Ahab melupakan kata-kata daripada sang nabi yang harusnya menumpas habis semuanya. Ahab mengampuni nyawa daripada Ben-Hadad dan Ben-Hadad dibiarkan kembali ke Syria atau ke Aram. Dalam sukacita yang besar ketika Raja Ahab mau balik kembali ke Samaria, seorang nabi Tuhan datang lagi sekarang kepada Ahab. Dia membawa sebuah pesan ya. Kali ini pesannya dengan sebuah peragaan. Ya, ini sang nabi itu ya sebelum berangkat minta untuk dipukul dulu sampai berdarah-darah. Ya, seorang temannya waktu diminta mukul nggak mau. Yaitu sebabnya mengapa nabi itu berkata, kamu nggak mau pukul, kamu yang akan dipukul Tuhan mati, kena diterkam oleh binatang buas ya. Lalu teman yang lain daripada nabi itu akhirnya pukul beneran ya sampai berdarah-darah. Lalu nabi itu datang kepada Raja Ahab di perjalanan dan berkata, kamu tuh harusnya habisi Ben-Hadad. Ya, tetapi kenapa kamu nggak habisi dia? Saudara, Raja Ahab yang baru menang perang, hatinya berubah menjadi marah dan gusar. Dia kesal sekali karena dia ditegur oleh sang nabi itu. Nah, kisahnya berlanjut, saudara-saudara. Kita masuk pada situasi di mana Raja Ahab setelah situasinya aman, dia lihat di istananya, ada tanah di sebelah istananya yang menjadi kebun anggur yang bagus sekali milik Nabot, ya seorang dari bangsa Yisrael atau penduduk asli dari kota Yisrael ini. Nah, saudara-saudara, lalu Ahab pengen ini kebun anggur. Dan dia berkata kepada Nabot, ya kasih tanahmu pada saya, kamu boleh pilih tanah yang lain yang lebih bagus, atau saya mau bayar tanah kamu ini. Ahab cukup bijaksana sebenarnya ya dalam sebuah transaksi yang adil. Namun Nabot ya berkata, tanah ini adalah tanah milik pusaka, warisan daripada keluarga. Ya, saya tidak akan menjualnya, saya ingin untuk tetap mengupayakan, mengusahakan akan tanah ini. Ahab baper. Nah, saudara, kita bisa melihat Ahab ini cukup baper ya. Setiap kali dia situasinya berubah, langsung perasaannya juga berubah. Ya, dia tersinggung karena dia ditolak, balik ke istana, lalu kemudian uring-uringan, nggak mau makan ya. Lalu tidur juga nggak telungkupkan bertelungkup di kasurnya, saudara-saudara, kesel sekali dia. Istrinya, Anda yang kenal istrinya, Isabel. Isabel melihat akan tingkah suaminya, lalu tanya, ada apa? Saya ditolak ketika meminta akan tanah sebelah istana kita. Lah kamu kan raja, masa raja ditolak oleh seorang rakyat? Gini, kalau gitu saya yang akan urus. Lalu Isabel mengambil inisiatif untuk mengurus akan situasi ini. Dia kirim surat kepada para pemuka-pemuka, tokoh-tokoh masyarakat di kota Yisrael. Ya berkata, yuk kita bikin sebuah acara yang mengundang banyak orang. Ya, di acara yang banyak orang itu biarkan Nabot duduknya paling depan supaya kelihatan oleh semua orang. Ya, di tempat yang paling mudah dilihat orang. Dan ketika acara diadakan, ya acaranya acara puasa, kira-kira begitu. Ya, dan ketika Nabot ada di depan, lalu 2 orang tolong disiapkan sebagai saksi dusta yang menuduh si Nabot, engkau telah engkau telah mengutuk akan Allah dan mengutuk akan raja. Nanti ya ketika saksi dusta ini berkata demikian, rakyat lalu terhasut ya karena posisinya sentral sekali di muka, maka kemudian muncul akan amarah dan biarkan Nabot dirajam sampai mati. Dan itu yang terjadi.
Ya, para penatua atau tokoh-tokoh masyarakat di Yisrael yang melakukan hal itu persis seperti yang dikatakan oleh Isabel, dan demikianlah Nabot itu mati. Lalu Isabel dengan puas berkata kepada raja, sekarang pemilik tanah itu sudah mati, ambil saja itu tanah, nggak perlu keluar duit, nggak perlu ganti dengan tanah yang lain. Ahab terima dengan senang hati, tapi Tuhan melihat. Dia utus Nabi Elia membawa pesan Tuhan. Dia mengatakan di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Artinya Ahab akan mati dengan dijilat oleh mati, dan ketika mayatnya mati akan dijilatin oleh anjing. Ahab dan semua anggota keluarganya yang pria juga akan mati seperti Yerobeam dan seperti Baesa yang jahat mendukakan akan hati Tuhan. Engkau juga akan mengalami yang demikian. Keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, yang mati di padang akan dimakan burung udara, dan anjing akan memakan Isabel khususnya di tembok luar Yisrael. Saudara, catatan Alkitab mengatakan, sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Ahab ini sudah memperbudak diri dengan berbagai nafsu dan ketamakan gara-gara dibujuk oleh istrinya. Ya, bahkan ia telah berlaku sangat keji, ayat 26, dengan mengikuti berhala-berhala tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Mendapatkan akan nubuatan Elia tentang nasibnya dan nasib keluarganya. Heran, Ahab kali ini mau untuk merendahkan hati. Dia meratap, mengoyakkan pakaiannya, dan dia masuk dalam doa perkabungan di dalam suasana pertobatan. Dan karena sikap hatinya ini, Tuhan mengampuni dia dan berkata malapetaka kehancuran Israel tidak akan datang pada masa hidupnya, tapi pada keturunannya nanti. Saudara-saudara, di dalam kisah ini kita melihat ada peran sentral dari seorang nabi. Nabi adalah jabatan yang penting, strategis. Ya, ia dilantik dan diurapi oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang sangat strategis bagi umatnya. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah Tuhan, nabinya, Raja Ahab, dan juga rakyat Israel? Yang pertama, Tuhan demikian memperhatikan umatnya. Bahkan tanpa diminta, ketika Israel diterdesak, Tuhan datang, utus nabinya untuk menunjukkan bahwa Tuhan membela akan umatnya. Padahal umatnya berdosa. Umatnya masih banyak kejahatan yang mereka lakukan. Tapi Tuhan membela. Seperti seorang anak yang nakal dan orang tuanya masih saja membela akan anaknya ini sambil mengharapkan anaknya ini untuk bertobat. Ya, itulah yang dikerjakan Tuhan melalui nabinya. Tuhan demikian memperhatikan. Wow, luar biasa. Tuhan tahu gerak-gerik setiap orang. Ya, Ben-Hadad itu belum sampaikan sebuah tindakan. Nabinya sudah tahu tahun depan nanti akan nyerang. Ya, Ahab, ya, kejadian yang ada di satu kota. Ya, Nabi belum dengar dari orang lain. Sudah tahu dari Tuhan sendiri untuk boleh memberikan petunjuk kepada sang raja. Tuhan tahu setiap gerak-gerik kita, gerak-gerik lawan-lawan kita, gerak-gerik setiap orang. Dan Tuhan menyayangi umatnya. Kalau Anda adalah umat Tuhan, Tuhan menyayangi Anda. Ia tidak pernah meninggalkan Anda. Ia tahu bagaimana membela kehidupan Anda. 2. Tuhan melalui sang nabi dan nubuatannya memberikan petunjuk yang detail dan jelas. Saudara, ketika Tuhan memberikan nubuatan melalui para nabi, nubuatan itu fokusnya bukan menyampaikan masa depan. Fokus daripada nubuatan adalah menyampaikan teguran dan instruksi Tuhan. Kalau kamu salah, maka nubuatan yang diberikan oleh nabi adalah nubuatan bersifat teguran supaya bertobat. Ya, ketika Elia mendatangi akan Ahab, demikian juga seorang nabi yang mengoreksi akan Ahab yang tidak membunuh akan Ben-Hadad, tujuannya adalah supaya Ahab yang menyadari bahwa apapun yang diperintahkan Tuhan yang sedemikian mengasihi, menyayangi, membela, menjaga, didengar dan ditaati. Ya, baik menyampaikan teguran,
ataupun instruksi apa yang harus dilakukan ini dan itu. Ya Tuhan memberi petunjuk yang detail dan jelas. Pada zaman sekarang, ya jabatan nabi sebagai penyampai langsung daripada instruksi firman Tuhan ya sudah berhenti. Mengapa? Karena di dalam Alkitab semua instruksi dan teguran yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya sudah tertulis lengkap. Pak David, kalau untuk kehidupan yang pribadi, sifatnya juga instruksi pribadi, bagaimana? Tuhan memang bisa kasih impresi tertentu. Tapi ingat yang ketiga sekarang. Nah saudara-saudara, ya Tuhan ini memberikan instruksi kepada Nabi sedemikian rupa sehingga setiap yang mendengarkan firman nubuatan ini mutlak harus taat. Karena kalau melanggar, ya Tuhan akan menimpakan murka atas orang yang melanggar atau yang menentang akan nubuatan, firman nubuatan daripada sang nabi ini. Itu sebabnya mengapa seorang nabi yang betul-betul dari Tuhan harus diuji. Ya, harus diuji. Kita menghormati jabatan nabinya, namun ketika seorang nabi itu berkata-kata, dia harus sungguh-sungguh setia terhadap Tuhan sehingga dia tidak mengarang-arang cerita sendiri. Ingat kisah yang kemarin, ya seorang nabi yang berbohong kepada nabi yang lain, ya yang mengakibatkan sebuah kebinasaan kepada nabi yang ditipunya itu. Nabi itu harus diuji. Kalau ada nabi palsu harus langsung dibunuh. Ya, Ulangan 16 ayat 20 sampai 22. Anda bisa membacanya sendiri, Yeremia 14 ayat 13 sampai 15. Karena peran seorang nabi demikian penting. Itu sebabnya mengapa Tuhan menuntut ketaatan mutlak baginya mendengar firman. Hari ini firman Tuhan datang secara umum tentu saja, saya paham, dalam bentuk firman Tuhan. Dan Tuhan menuntut ketaatan yang mutlak juga buat kita melakukan akan firman Tuhan. Dan ingat, ya seorang nabi ya dihargai bukan karena jabatannya, tapi karena dia mengemban akan mandat jabatannya. Ingat pengantar kita tentang sumpah jabatan. Ya, yang penting adalah apakah dia melakukan mandat daripada jabatan tersebut. Karena kalau tidak, ya Tuhan menjadi saksi dan kita sebagai orang yang dibahayakan oleh karena pendapat atau advice daripada orang-orang yang dalam jabatan tersebut. Kita pun juga akan mengalami sebuah situasi yang berbahaya. Ya, kita menghargai jabatannya dan kita tidak rela jabatan yang terhormat itu dipangku oleh orang yang tidak terhormat. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih karena Engkau memperhatikan dan menyayangi kami ya Tuhan. Engkau mengasihi kami. Engkau demikian memperhatikan kami bahkan sebelum kami berkata apapun Engkau sudah memperhatikannya. Kami melihat bagaimana Engkau di masa perjanjian lama telah memakai akan para nabi dalam menguatkan, mengarahkan, menegur, menasihati, menghibur, memberikan semangat buat umat-Mu di dalam perjuangan mereka di tengah-tengah kehidupannya. Tuhan, perkara yang sama kami yakin terlebih lagi kami alami sebagai umat tebusan darah-Mu. Kalau umat Israel yang salah dan berdosa pun Engkau masih belain. Terlebih kami ya Tuhan, yang Engkau sayangi. Engkau tentulah akan membela dan menjaga kami. Maka ajar kami Tuhan mengikuti akan setiap arahan dan perintah-Mu. Khususnya yang ada di dalam Alkitab yang telah diberikan kepada kami melalui inspirasi Roh Kudus kepada para nabi dan para rasul. Supaya kami Tuhan boleh mentaatinya dan kami boleh melakukannya dengan setia. Ini doa dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Demikian juga Tuhan ajar kami untuk menghormati orang-orang yang telah melakukan tugas mereka sebagai penyambung lidah Tuhan untuk kami akan umat-Mu. Kami mendoakan mereka supaya mereka tetap setia di dalam memangku akan jabatan ilahi yang telah Kau tetapkan pada mereka. Biar mereka dimampukan menjadi penyambung lidah Tuhan di tengah-tengah dunia yang bengkok ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.